Speednya, kamu mau speed Formula 1 atau speed angkot? Ya. Kamu kerjakan 3 hari. Nah, itu baru dijamin. Dosen pembimbing pasti suka banget. Ingat, pembimbing adalah pintu. Pembimbing adalah kunci menuju kelulusan skripsi Anda. Kalau kamu melakukan ini, wahai para pejuang skripsi, maka pembimbing skripsi akan senang banget, ya. Dan kemungkinan besar skripsi kamu, naskahnya akan cepat juga di ACC oleh dosen pembimbing. Apa itu? Simak terus sampai akhir. Saya Tirta Musitama. Di channel ini Anda akan mendapatkan informasi seputar sukses belajar di perguruan tinggi. Khususnya saat ini kita membahas tentang sukses mengerjakan skripsi ya, bagi para pejuang skripsi. Nah, apa yang membuat pembimbing happy dan membuat naskah skripsi kamu cepat di ACC? Ini terkait dengan revisi. Nggak ada naskah draft yang kalian buat itu tanpa revisi kan? Apa yang harus diperhatikan terkait dengan revisi? Yang pertama, substansi. Dosen akan happy, akan senang kalau arahan tentang revisi substansi itu kamu perhatikan terkait dengan benar tidaknya. Misalnya, dosen mengatakan bahwa kamu ngolah datanya salah, harus diperbaiki. Misalnya, analisis kamu itu salah atau nggak tepat, atau akan menjadi lebih bagus kalau ditambahkan dengan ini dan itu dan ini. Misalnya, perhatikan. Jadi revisi dari aspek substansi. Nah, selain itu, benar atau salah ya, atau kurang tepat ya kan, ada juga penambahan atau pengurangan. Misalnya dosen bilang, nggak perlu nih, ini terlalu banyak kecapnya. Nasi goreng kali ya. Saya nasi goreng 1 ya, bungkus. Jadi, ngecapnya terlalu banyak. Wordy gitu ya mungkin ya. Terlalu banyak kata-kata. Padahal yang diperlukan adalah analisis yang cepat, yang kemudian tepat, ya, singkat, tapi tidak bertele-tele lah. Itu maksudnya, tidak bertele-tele maksudnya. Ya. Dua hal itu terkait dengan substansinya. Ada yang perlu ditambahkan kah? Adakah yang harus dikurangi? Perhatikan, arahan itu harus kamu patuhi. Kalau kamu patuhi secara substansi, maka cepat kelar deh skripsinya. Hal yang kedua terkait dengan kecepatan. Speednya. Kamu mau speed Formula 1 atau speed angkot? Ya. Secara substansi sebenarnya pengerjaan revisi itu bisa dikerjakan dalam 1 minggu katakanlah. Atau mungkin 2 minggu kalau mungkin itu berat ya. Atau katakan 1 bulan gitu ya. Tetapi kamu ngerjainnya lebih dari itu. 2 bulan, 3 bulan. Ngilang. Anda menghilang ya. Nongol, terus tenggelam lagi, nongol lagi gitu. Ya. Enggak dong, ya. Kecepatan itu penting. Semakin cepat, kamu harus ofensif kepada dosen pembimbing. Dikasih, oke, kamu harus kerjakan dalam waktu 1 minggu. Kamu kerjakan 3 hari. Nah, itu baru dijamin. Dosen pembimbing pasti suka banget. Wah, kamu cepat banget ya kerjanya. Bisa mengerjakan revisian cepat sekali. Jadi, tergantung, kamu mau lama ACC-nya naskah skripsi kamu, ya lambat-lambatin tuh revisinya. Udah belum tentu bener revisinya, ya. Belum tentu penambahannya pas atau pengurangannya pas, lambat pula. Akhirnya kehabisan waktu. Jangan sampai itu terjadi. Yang ketiga, ya. Revisi itu terkait dengan adakah sesuatu yang lebih yang bisa kamu tawarkan kepada dosen. Pemikiran lebih gitu. Nah, pemikiran lebih ini bukan hanya soal tadi substansi ya. Kalau tadi kan ada penambahan atau pengurangan. Tetapi pemikiran lebih secara keseluruhan dari skripsi itu. Misalnya kamu bisa menawarkan, setelah kamu baca-baca, kamu tawarkan kepada dosen,
Bapak Ibu dosen, mohon maaf, mohon izin nih setelah saya baca-baca lagi, ternyata di bagian pendahuluan kok rasa-rasanya seperti ini lebih tepat ya. Bagaimana menurut Bapak, menurut Ibu? Gitu. Nah, pembimbing yang baik pasti akan melihat, oke sebentar, masukan kamu kayaknya boleh juga, boleh dipertimbangkan. Oh iya, nah bagian itu kayaknya harus ditambah, atau bagian itu benar-benar harus dikurangi, misalnya seperti itu. Atau oke, kalau gitu di bagian pendahuluan itu sebaiknya tambah fenomena ini, atau dikurangi dari fenomena itu, atau masukkan literatur yang ini, jangan yang itu, ya. Demikian juga berlaku untuk sub-sub bagian yang lain, baik itu di bagian metode penelitian kah, apalagi kalau di bagian isi atau analisis, bagian interpretasi, bagian diskusi. Pasti kalau kamu ingin mau menyajikan sesuatu ya, berani menyajikan sesuatu ya, tambahan yang lebih ya secara keseluruhan, misalnya koherensi juga kamu sampaikan, keterkaitan dari bab 1 sampai bab 4 misalnya, artinya dari pendahuluan sampai kesimpulan lah kira-kira. Nah, kamu lihat, ini alurnya akan lebih bagus kalau begini Pak, misalnya begitu kan. Bisa saja itu muncul ya belakangan gitu. Ketika kamu baca-baca lagi, udah tahap-tahap mungkin di tengah-tengah atau mungkin mendekati akhir, sudah kayak final touch gitu ya. Itu dosen pasti seneng banget gitu ya. Kamu udah substansinya bagus, revisinya juga kecepatannya cepet, kamu kasih bonus gitu, tambah sesuatu hal yang baru ya. Plus nilainya lebih gitu. Nah, kalau itu dapat, dosen akan menilai ya, memberikan tambahan poin kepada Anda bahwa Anda itu tidak hanya sekedar mengikuti arahan dosen, tapi ada sesuatu yang muncul dari diri Anda, satu kemampuan ya kan, sesuatu kompetensi baru ya, berani mengemukakan pendapat, mengemukakan idenya, ya usulan Anda, dan Anda tidak takut dengan usulan-usulan itu. Itu perlu banget, penting banget kalau nanti Anda bekerja, hidup dalam masyarakat, ya setelah selesai kuliah, menyampaikan ide-ide, menyampaikan sesuatu hal yang mungkin baru, positif, ya, atau menurut Anda benar, itu penting sekali. Kalau menghadapi, tidak perlu takut menghadapi kemungkinan penilaian dari orang lain atau dosen pembimbing yang mungkin mengatakan itu kurang tepat atau kurang baik. Ya, dosen pembimbing yang baik pasti akan mengatakan, wah luar biasa ide kamu ini bagus ya. Tapi mungkin kali ini kurang pas. Ide kamu bagus, tapi mungkin hanya sampai sebagian aja ya. Sebagian yang lain kayaknya kurang tepat. Nah, itu adalah ciri-ciri dosen pembimbing yang bagus, yang selalu memberikan stimulus kepada mahasiswanya, para pejuang skripsi, ya, agar berkembang juga. Dan menjadikan skripsi sebagai satu tools gitu, ya, mengembangkan pemikiran, ya, cara mengemukakan pendapat dalam ekspresi tulisan maupun dalam bentuk lisan. Itu juga pembimbing yang baik. Senang kan kalau Anda dapat pembimbing seperti itu? Yeah. Kondisikan pembimbing Anda happy dengan Anda. Ingat, pembimbing adalah pintu, pembimbing adalah kunci menuju kelulusan skripsi Anda. Minimal kalau udah ACC sama pembimbing, naskah ujiannya bisa maju ke sidang ujian skripsi. Baik, semoga bermanfaat. Kalau mau jadi pejuang skripsi yang disukai pembimbing dan pembimbing happy, kalau saya jadi pembimbing Anda dan Anda melakukan itu, saya happy banget. Wow, gitu ya. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Bye.